apa yang harus kita lakukan ketika ya ternyata kok kayaknya hidup kita selalu susah seperti itu gitu. Sedangkan kan menurut saya pribadi kayaknya nggak mungkin kita ada di kondisi bawah terus gitu. Atau bisa jadi ada yang nggak ngerasa dia lagi diuji, jadi nggak lelah mental gitu. Itu apa? Ada dua kondisi kayak gitu. Gimana cara menilai? Oh, ini situasi kita nih sebenarnya ujian atau azab ya gitu. Hukuman itu atau akibah atau ukubah itu berlaku untuk orang-orang yang durhaka. Ini yang garis besarnya dulu ya. Orang-orang durhaka, Fir'aun, Haman, Namrud, Qarun, Ashabul Ailah, Ashabul Aikah, Ad, Samud. Mereka yang dihukum. Kenapa? Karena kalau udah dihukum itu nggak ada kesempatan survive, pasti celaka itu. Jadi semua orang yang sudah Allah hukum itu celaka, binasa tuh. Halak bahasa Al-Qur'annya. Mereka halak, binasa udah. Yang tersisa dari mereka hanyalah cerita. Bagaimana Allah membinasakan Qarun yang dibenamkan dalam tanah. Bagaimana Allah membinasakan Namrud yang dengan hanya seekor nyamuk masuk ke dalam otaknya. Sehingga nyamuk itu masih tetap hidup di dalam otaknya. Kalian bayangin aja. Nyamuk gak usah masuk ke dalam otak. Lewat aja di telinga kalian, keganggu gak sih? Kita lagi sholat. Kan keganggu ya? Kebayang suara itu ada di dalam otaknya. Apa nggak stres tuh? Lalu dijeduk-jeduk tuh kepalanya Namrud ke dinding, sakit sampai dia mati. Allah binasakan. Jadi kalau ukubah, kalau hukuman itu binasa, itu celaka. Pertanyaannya sekarang kita udah binasa belum? Belum. Enggak, bukan belum sih. Enggak gitu ya. Berarti kita hukuman atau bukan? Bukan, insya Allah. Ini ujian. Walaupun ujian itu bisa datang karena dosa-dosa kita. Bisa datang untuk menggugurkan dosa. Kan kata Nabi salah satu tujuan dari ujian itu adalah untuk kafaratun lidzunub, untuk penggugur dosa. Walaupun karena kesalahan kita, walaupun karena dosa-dosa kita, walaupun karena kekeliruan kita, datanglah ujian. Tapi bukan untuk membinasakan, justru untuk menggugurkan dosa. Untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit. Untuk meringankan timbangan kiri kita dan memberatkan timbangan kanan kita, timbangan kebaikan kita. Berarti itu ujian walaupun penyebabnya dosa. Gara-gara gak sholat atau gara-gara telat sholatnya hari ini banyak masalah. Itu Allah pengen menggugurkan dosa kita. Gara-gara kita tadi salah ngomong, gara-gara kita tadi melakukan satu maksiat, Allah berikan kita rasa sakit, kehilangan harta, bla bla bla. Itu cara Allah menggugurkan dosa kita dan itu ujian karena Allah sayang sama kita. Jadi hukuman itu efeknya cuma satu, halak, celaka, binasa udah. Dan Allah tidak memberikan hukuman kecuali kepada orang yang paling durhaka. Kalau belum dikasih hukuman bagi orang durhaka, biasanya dikasihnya istidraj. Jadi orang yang paling durhaka itu cuma dua treatment dari Allah. Istidraj, dibiarin sampai ujungnya ceder, habis. Itu cara Allah memperlakukan orang yang paling durhaka. Tapi kalau orang beriman, salah dikit ditegur, salah dikit digugurkan, salah dikit diperbaiki, salah dikit diluruskan. Emang kayak gitu, sehingga kita kadang-kadang kayak salah paham. Kenapa ya mereka yang durhaka tuh kok hidupnya happy-happy aja, saya baru hijrah tapi banyak masalah. Karena Allah lagi memperlakukan mereka dengan pola pertama, istidraj. Tapi ini orang durhaka ya, bukan teman ya. Jangan sampai ada teman beli motor, istidraj kasihan. Jangan, ini nggak berlaku untuk orang yang normal. Berlakunya tuh sekelas Fir'aun and the gangs lah. Tapi kalau untuk orang normal, bahkan orang yang belum beriman sekalipun, mereka dikasih ujian supaya mereka dapat hidayah, insaf, balik lagi, menemukan kebenaran. Apalagi kita orang beriman, insya Allah semua masalah hidup kita, alhamdulillah kita nggak binasa, berarti ujian teman-teman. Cara menggugurkan dosa, cara mengangkat derajat, cara membentuk kita, cara menguatkan kita. Walaupun penyebab dari ujian itu sama-sama dosa. Allahu a'lam, semoga Ari kita semuanya nggak berputus asa karena salah diagnosa. Aduh kayaknya aku dihukum deh. Enggak, Allah nggak semarah itu sama kita. Justru Allah sayang, walaupun kita bermaksiat. Walaupun kita bermaksiat Allah sayang. Bentuk sayangnya dikasihlah ujian untuk menggugurkan dosa. Allahu a'lam.